Karena kan umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begini kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. ya begini kan iman dalam Islam artinya diwajibkan seorang muslim atau kita diwajibkan bertauhid dalam Islam itu artinya ada batas-batasannya. Tidak bisa kita melampaui artinya sesuatu yang diketahui oleh Tuhan itu sendiri. Sepertinya macam orang katakan alam akhirat. Alam akhirat kan artinya belum ada yang artinya yang dari sana ya, belum ada yang dari sana atau orang yang meninggal lalu bangkit 1000 tahun yang lalu atau yang 100 tahun kemudian lepas itu menceritakan yang di sana. Karena apa? Itu adalah batas iman. Artinya di situ Islam sudah mengajarkan tentang bagaimana keadaan di sana. Karena walau alam, makanya kita hanya wajib artinya seorang muslim ya, seorang muslim atau kita berpegang kepada tauhid muslim. Itu ada batas-batasan, ya, ada batas-batasan. Tidak bisa kita mencapai artinya lewat dari batasan itu, sahabat beriman. Nah, itu nanti kalau kita melewati batasan itu dikatakan artinya bagaimana kita menjadi praduga, prasangka, ya. Sehingga menjadikan prasangka sehingga kita akan menebak sesuatu yang ada di sana. Ini pasif ini artinya udah kelewatan gitu ya. Seperti artinya bagaimana tentang Tuhan ya. Tuhan kan artinya banyak yang mengatakan Tuhan itu goib, ini macam-macam. Padahal kita di situ di dalam Al-Quran sudah diwajibkan untuk bagaimana kita mengimani batas-batasan kita sebagai manusia. Karena udah lengkap tuh 30 juz tuh ya, surat An-Nas tuh tentang bagaimana penguasa manusia. Jangan pula kita sampai ke sana. Di mana tuh ajarannya tuh? Tentang surga dan neraka. Tentang surga dan neraka. Kalau ada yang di sana artinya membicarakan tentang yang ada di sana. Tanya mereka, kapan engkau dari sana? Ya, kapan engkau mengalami? Sedangkan diperlihatkan saja Nabi Muhammad SAW ini melihatkan waktu di langit itu hanya gambaran, sahabat beriman. Ya, hanya gambaran. Kenapa? Beliau masih hidup, belum meninggal. Hari itu diperlihatkan hanya gambaran. Sehingga dikatakanlah dalam Al-Quran tentang jannah itu tujuan. Ya, jannah. Ya, nah itu apa? Nah itu artinya aku kata Allah, zatku. Ya berarti bagaimana kalau kita mendapatkan jannah, artinya kita berjalan ke jalannya Allah, ya mendapat keberkahan dari Allah itu. Itu yang dikatakan jannah. Sedangkan surga ini dari tafsiran, sahabat beriman ya. Surga ini dari tafsiran, tapi jannah itu sendiri. Bagaimana perjalanan Allah itu sendiri, artinya kita menuju ke jalan Allah yang dikatakan jannah, artinya keberkahan Allah. Ya, karena di situ dia dalam hukum masaninya dalam kode hijahiyahnya dalam apa hijahiyahnya itu kan menyangkut sifat, menyangkut waktu dan tempat. Bukan sesuatu berarti di situ artinya cenderung artinya dia makhluk, sahabat beriman ya, makhluk berarti dia terdapat pada diri kita masing-masing. Makanya Al-Quran itu artinya ditujukan untuk orang yang masih hidup. Kalau kita sudah Al-Quran itu artinya ditujukan untuk orang yang masih hidup. Kalau kita sudah kelewatan, artinya memanainya sahabat beriman, nah itu akan kita celaka sahabat beriman. Banyak terpengaruh dengan katanya, tapi bagaimana kita beriman kepada Allah, mengimani. Makanya saya katakan, katanya surga, makanya Allah katakan dalam kutsinya. Ya, katanya kamu imani surga dan neraka. Kenapa kamu mencarinya? Kenapa kamu mencarinya? Nah, ini. Tapi kita ingin artinya, tapi bagaimana manusia artinya sebaliknya, mencarinya, ingin, ya. Ini yang artinya bagaimana sahabat beriman. Makanya manusia itu cukup artinya membicarakan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi dia walau alam, ya. Walau alam, cukup yang terjadi. Kalau yang tidak terjadi, lepas itu mereka membicarakan, sahabat beriman, nah itu mereka artinya memahamkan di luar dari lingkaran Al-Quran itu sendiri. Itu saja. Ya, mungkin ada lagi kan Evi, mungkin ini ya teman-teman bisa mengerti. Ya. Jadi kalau kita mau mencari surga, ya mencari surga ya sekarang. Berarti tujuan kita di akhirat nanti adalah surga. Maka ciptakanlah surga sekarang. Ya, bagaimana kita menciptakan sifat-sifat surga, ya untuk orang lain, untuk Tuhan kita. Ya. Barulah otomatis kita akan turun ke surganya akhirat.
Kalau tentang surganya akhirat walau alam, ya sahabat beriman, karena artinya tidak mampu menceritakan sesuatu hal itu karena saya belum pernah meninggal entah itu 200 tahun yang lalu atau lepas itu Allah bangkitkan saya dan menceritakan sesuatu yang ada di sana. Ya. Makanya sahabat Nabi ini berkata kepada Nabi, bagaimana gambaran jannah itu ya Rasulullah? Dia hanya menunjukkan gambaran. Berarti bukan sesuatu yang artinya belum sesuatu yang nyata. Gambarannya seperti ada pohon-pohon, ada buah-buah, ada tanah yang subur, pokoknya dia hijau. Ya, makanya dikatakan jannah itu warnanya hijau pekat, ya, hijau. Ya. Kalau kita meneliti secara akal sehat, ya, akalnya akal dipergunakan akal sehat, artinya kita mempergunakan dengan akal seorang manusia. Yang warna hijau itu yang mana? Kalau bukan bumi kita ini sahabat beriman. Ya, bukan kita tidak mengimani, cukup imani, tapi jangan kita sampai ke sana, jangan sampai kita mencarinya, jangan sampai kita membahas artinya sampai ke sana. Karena akan kita ini pernah meninggal gitu ya. Ya. Gitu aja sahabat beriman. Jadi biarkanlah mereka kalau memang mereka menceritakan hal itu, ya nggak apa-apa. Itu hanya prasangka mereka tentang praduga mereka. Tentang Tuhan juga sahabat beriman, tentang Tuhan, ya. Tiada Tuhan selain saya, artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak perlu lagi kita bahas-bahas tentang Tuhan, bagaimana kita mencari tentang Allah saja, ya. Karena di situ sudah dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Tuhan ini batasan, hanya Allah, hanya pemilik, artinya hanya pemilik nama Allah yang tahu. Kita tidak boleh lagi lari ke pemilik nama Allah ini. Hanya kita diimani, artinya bagaimana kita mencari Allah. Karena kan sudah dikatakan la ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Tidak boleh lagi kita bahas tentang artinya siapa pemilik nyawa, siapa pemilik Allah. Tidak boleh. Kita hanya bagaimana meyakini dalam diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kita memang dari asalnya dari Tuhan itu sendiri dan kembali kepada Tuhan. Makanya kita disahkan, diwajibkan untuk kita mengkaji diri. Ya. Apakah engkau tidak melihat? Ya. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada tanda-tandaku. Apakah engkau tidak memikirkannya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau engkau ingin mengenal ketuhananku, kekuasaanku dalam dirimu, ya kajilah dirimu. Kenapa? Karena kita ini memang asalnya dari sana, sahabat beriman ya. Kalau kita membahas soal Tuhan berarti sudah ada 31 juz tuh ya. 31, 32 juz. Tapi Al-Quran hanya sampai kepada 30 juz. 30 juz ya. Tentang Robbil Alamin, tentang Ilahi Nas, tentang Robbil Nas. Ya. Tidak ada lagi. Bagaimana derajatnya manusia, penguasa manusia, semua ada di dalam diri kita. Kalau kita kembali ke sana, artinya melewati hal ini, sahabat beriman, itu sudah kita praduga, prasangka bahwa sesungguhnya itu, ya memang Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi Allah artinya hanya sebatas sampai bagaimana kamu mengenal dirimu. Itu saja sahabat beriman. Di situ aja. Siapa yang menguasai dirimu? Di situ aja. Makanya dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ruh itu, ruh atau nyawa kita itu adalah utusan Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri yang menyelamatkan nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya jangan terlalu berlebih-lebihan sahabat beriman ya. Artinya kita beriman itu jangan dengan cara kita. Jangan dengan cara kita yakin kepada Allah, jangan dengan cara kita beriman kepada Allah, jangan dengan cara kita, dengan cara Al-Quran. Ya. Al-Quran sudah menyediakan segalanya bagi petunjuk orang-orang yang ingin mau berpikir. Itu saja sahabat beriman. Ya. Kalau kita sudah melewati tiada Tuhan selain Allah, berarti kita hanya cari Allah itu. Ya, makanya bisa dilihat, makanya bisa berjumpa, makanya bisa disaksikan. Ya. Barang siapa yang artinya barang siapa yang tidak artinya
mengimani ayat-ayatku, kata Allah. Barang siapa yang tidak percaya dengan perjumpaanku, kata Allah. Banyak di surat Yunus, Al-Kahfi, banyak tentang kata perjumpaan ini. Berjumpa berarti melihat, sahabat beriman. Dan dijelaskan juga dan dinyatakan juga pada wujudnya, sifat wujud. Ya. Tapi kalau kita sudah membahas tentang yang gaibnya, yang tidak kelihatan, itu sudah berarti melewati tentang imannya seorang muslim. Artinya bagaimana kita cuma diberikan batasan sampai di situ. Ya, karena Al-Quran memang 30 juz, ya. Pada siapa? Hanya tertuju pada surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Ya, jangan kamu membawa dengan keraguanmu, jangan kamu membawa dengan rasa was-wasmu. Ya, karena apa? Karena dari kejahatanmu itu sendiri yang artinya yang membisik, yang bersembunyi di dalam dadamu. Allazi yuwaswisu, jangan kamu membawa dengan sifat keraguan, sifat was-was, ya, fisudurin nas, ya, yang membisikkan kejahatan dalam dada seorang manusia. Minal jinati wanas, jangan kamu membawa dengan logikamu. Jinati itu logika, akal. Akal apa? Keakuan diri. Ya. Makanya kalau kita mengimani Allah itu kita lempar jauh-jauh ini rasa logika, sedikit-sedikit logika. Tapi bagaimana logika dan akal ini? Artinya logika yang dipakai oleh Allah, bukan logika dari keakuan kita. Makanya akal itu, sifat itu bersih semua. Kenapa? Tumbuh di nafs-nafsnya Allah. Ya. Tapi kalau akal ini artinya kita makai artinya dengan keakuan kita, nanti akal ini akan menjadi buruk bagi kita. Pikiran akan menjadi buruk bagi kita. Karena apa? Yang pakai adalah keakuan diri. Makanya al-haqqu min rabbika falalakuna minal muftarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Al-Baqarah 187. Ya. Kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Buang keraguanmu. Makanya banyak yang memvonis, masa syahadat itu bagaimana kita menyaksikan, masa mau memandang diri. Terus kayak gimana? Karena apa? Karena orang yang tidak sampai ke situ karena membawa akalnya. Ya, membawa akal dengan keakuan yang tercipta dari keakuan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kita membuka akal kita, sifat kita adalah sifatnya Allah, dari akalnya Allah. Cuma kita beda, sahabat beriman, terbalik. Terbalik, sahabat beriman. Padahal dalam Al-Quran sudah menjelaskan, la ilaha illallah. Jangan mencari Tuhan, karena tidak ada Tuhan selain aku. Itu batasan. Cukup cari Allah aja. Tapi kadang-kadang kita menjulur jauh-jauh seakan-akan udah pintar tuh, ya, udah pandai sampai kita membahas tentang yang alam-alam sana jauh sekali. Di sini neraka kayak gini, di sini surga kayak gini, seakan-akan pernah mati tuh. Ini praduga nih. Praduga, kalau sudah praduga sudah prasangka. Nanti kalau sudah prasangka udah pasif tuh. Kalau udah pasif udah bahaya, ya. Udah bahaya, udah nggak terima kebenaran. Jadi yang dikatakan bertauhid, sahabat beriman, bertauhid kepada Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, tidak ada lagi jarak. Kata Allah, tidak ada lagi jarak antara waktu dan kamu. Artinya bagaimana artinya kedekatan saya dengan kamu. Tidak diwajibkan bagi kamu yang mengenal saya, artinya berjarak. Ya. Sesungguhnya aku ini lebih dekat daripada urat nadimu. Sesungguhnya aku ini lebih dekat daripada urat lehermu. Tidak ada lagi kata bilang ada jarak, ada waktu, kamu di sana, saya di sini. Tidak ada. Ya. Makanya apa? Batas imannya, artinya batas kita seorang, artinya ya batas imannya seorang muslim cuma sampai kepada Allah itu. Nanti kita ke akhirat bagaimana, jangan ceritanya ya walau alam. Hanya dalam Al-Quran mengatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada aku.
manggil utusannya yang dikatakan apa tadi? Rasulullah, ya, utusan Allah. Dia cuma manggil itu doang. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada aku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Makanya sahabat beriman ya, kita memahami artinya paham Al-Quran ini, artinya paham orang yang sudah paham dalam Al-Quran. Ya. Kita harus menerima dengan akal sehat kita, ya, bukan akal dari keakuan kita, sehingga kita tidak memberikan artinya pemahaman ini dengan bagaimana apa yang kita pikirkan. Ya. Karena apa? Allah itu bersifat mustahil. Kadang-kadang dalam pahamnya dia mengeluarkan sifat mustahilnya, tapi kadang-kadang pikiran dari keakuan kita ini ingin artinya menjatuhkan pemahaman itu. Karena apa? Karena mustahil bagi pikiran kita, tapi tidak mustahil bagi pikiran Allah. Ya. Makanya saya bilang sahabat beriman ya, kaji tauhid, ma'rifat hakikat, ya, apapun itu tasawuf atau tarekat atau marifat, itu mereka kaji yang sudah terjadi, ya. Mereka kaji yang sudah terjadi. Karena apa? Kalau yang belum terjadi itu mustahil mau dapat, sahabat beriman. Mustahil akan bisa artinya diterangkan. Makanya tauhid itu cuma sebatas mengkaji, artinya mengkaji yang sudah terjadi. Kalau nggak terjadi, bagaimana kita mau mengkaji? Sama halnya ini contoh Allah. Ya, Allah memang nggak dilihat. Terus Allah nggak bisa dilihat itu, bagaimana kamu mengkaji? Terus saya mau tanya, dari mana itu alif lam lam ha? Terus dari mana itu kata sifat? Terus dari mana itu kata zat? Nur, tentang bagaimana nur ilahiyah, bagaimana tentang zat, sifat. Dari mana aku? Kalau memang Allah itu tidak bisa dilihat. Makanya Allah ini memberikan utusannya yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di dalam Muhammad itu ada rahmat-rahmat yang ingin berjumpa dengan Allah. Ya, sesungguhnya dalam diri Muhammad itu. Makanya Al-Quran itu mengatakan tentang sifatnya dengan dirinya, tentang Allah dengan sifat. Tidak ada perjalanan manusia di situ. Tapi bagaimana Allah memperjalankan manusia, artinya manusia itu artinya diperjalankan oleh Allah. Dan bagaimana setiap bangsa-bangsa telah kuutus rasul-rasulku, kata Allah. Biar mereka apa? Biar mereka terbuka hidayahnya, biar mereka tersembuh dari hati, dari sakit hatinya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Yaitu nyawa. Nyawa itu kan tidak bersifat mati. Tidak ada daging, tidak ada kulit, tidak bertulang, tidak berurat, tidak memiliki hadas, tidak tersentuh oleh tubuh. Itulah yang dikatakan diri sejati, diri yang kosong tadi. Makanya kalau kita sudah masuk dalam yang dikatakan kosong, ya berarti masuk dalam kesadarannya dia itu. Ikuti dia saja, sahabat beriman. Ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya itulah jalan yang tersirat. Tidak perlu lagi kita banyak-banyak liku-likunya, sahabat beriman ya. Tidak perlu lagi kita sampai ke gaib-gaibnya, nggak perlu. Yang dikatakan gaib itu yang tidak terjangkau di dalam diri kita ini kekuasaannya. Itu yang dikatakan gaib. Kalau yang nggak kelihatan itu ya raib. Tapi kebanyakan kita meyakini gaib itu adalah yang tidak kelihatan. Inilah salah penafsiran bagi kita. Karena apa? Kurangnya wawasan ketuhanan kita, artinya bagaimana ilmu kita, sehingga kurangnya juga potensi ketuhanan dalam diri kita, sehingga pemahaman artinya sesuatu yang dikatakan Tuhan artinya menjadi praduga bagi kita. Berarti kita hanya meyakini Allah hanya dengan cara kita sendiri. Kalau orang artinya bagaimana kita meyakini Allah dengan cara kita sendiri? Nanti orang yang bilang mana Tuhan, mana Allah? Nanti juga bilang mereka di atas langit, di sana. Kalau Allah di sana, aku di sini, berarti berhala dong. Ya, karena hanya Tuhannya orang-orang yang berhala, Tuhannya di sana, aku di sini. Itu cara-cara orang-orang yang berhala. Tuhan di sana, aku di sini. Sembah tuh.
Mana bisa kayak gitu sahabat beriman? Tapi sesungguhnya bagaimana kamu mengimani di dalam dirimu, yang berkuasa dalam dirimu, rajanya manusia dalam dirimu. Semua apa yang ada dalam dirimu, semua ini sudah terbukti pada alam semesta yang kamu, artinya yang kita pandang sekarang. Itu semua terbuat dari dalam diri. Al-Quran turun dari dalam diri manusia. Alam semesta ini adanya alam semesta ini karena adanya manusia. Kalau tidak ada manusia, ya tidak ada alam semesta, tidak ada juga Tuhan itu. Ada manusia, ada Tuhan, ada manusia. Ada juga alam semesta. Makanya kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan langit dan bumi ini. Dalam surat Maryam mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum berwujud. Sebelum alam semesta ini ada. Pas alam semesta ini ada, diturunkanlah manusia itu lewat apa? Lewat Rahman dan Rahimnya. Makanya satu manusia, satu pertanggungjawaban. Ya. Satu manusia, satu pertanggungjawaban dalam alam kubur. Siapa yang akan mampu menyelamatkan kamu? Ya dirimu sendiri. Diri sejatimu tadi yang akan mampu menyelamatkan. Tidak ada yang mampu menyelamatkan, tidak ada artinya yang mampu menyelamatkan, hanya dirimu sendiri. Tidak ada yang mampu menyiksamu, hanya dirimu sendiri. Makanya kenallah diri itu. Diri sejati itu. Man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Siapa yang ingin mengenal diriku, dia akan mengenal kekuasaanku, kata Allah. Makanya malaikat Jibril bertanya, Man rabuka? Man rabuka? Siapa yang menguasaimu, hai manusia? Lalu Allah menjawab, Qul a'udzu birabbin nas. Saya yang penguasa manusia. Kenapa? Jasad udah nggak bisa apa-apa. Jasad udah tertidur lelap, artinya udah nggak bisa bergerak. Makanya jangan sampai malaikat Jibril ini bertanya berulang-ulang. Sehingga bertanya berulang-ulang, dapat azablah kita di sana. Kenapa tidak ada yang menguasai diri kita? Kenapa tidak ada yang kita kenal saat di dunia? Karena dalam Al-Quran mengatakan juga, apabila engkau artinya buta matamu buta mata hatimu di dunia untuk memandangku, akan juga buta matamu untuk memandang wajahku di akhirat. Ya, banyak pemahaman dalam Al-Quran tentang perjumpaan dengan Allah. Ya. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, maka amal perbuatannya tak akan kutimbang di hari kiamat. Surat Al-Kahfi 105. Banyak. Makanya jangan berharap dulu perbuatan-perbuatan amal itu. Jangan berharap dulu kalau diterima. Kalau belum mengenal Allah. Karena apa? Awaludin ma'rifatullah. Makanya posisinya di atas sebagai syahadat. Tapi kita terbalik, langsung loncat ke nomor 2, yaitu sholat. Belum mengenal yang esensial, ya. Bilangnya sholat tiang agama, ya. Tapi fondasinya untuk menancapkan tiang itu malah dilupakan, sehingga tiang ini mudah rubuh, mudah goyah, walaupun kita ahli ibadah, ya. Tapi kalau dia tidak ada memiliki fondasi untuk tempat berdirinya tiang, dia akan rubuh, sahabat beriman. Ya, walaupun bagaimana serajin kita sholat, tanpa fondasi akan goyah. Ya, digoyahkan oleh hawa nafsunya mungkin, digoyahkan oleh dirinya sendiri, apa yang ada mungkin digoyahkan apa yang ada di sekitarnya. Bisa saja. Kenapa tidak ada dasarnya di situ? Jadi kita beriman itu ya sesuai dengan dalam Al-Quran, ya, sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak bisa kita melewati dari 30 juz, sahabat beriman. Apa yang kita imani ya itu sudah, ya. Karena Al-Quran artinya cuma sesampai pada Qul a'udzu birabbin nas. Berarti surat An-Nas itu saja. Udah nggak ada yang lain. Berarti rajanya manusia, sembahan manusia, artinya yang menguasai manusia. Itu aja. Kenapa? Di dalam diri kita itu hanya itu aja yang mampu menghidupkan kita, dan hanya juga dia mampu mematikan kita. Makanya dikatakan awal dan akhir. Ya.
Itu aja, tidak ada yang lain. Dia tidak memiliki sifat bagaimana, ya, tidak memiliki hadas, ya. Itulah yang tidak makan, tidak minum, tidak diperanakan, ya. Tidak artinya tidak makan, tidak minum, tidak diperanakan, tidak tidur, pokoknya tidak apa-apa. Tapi dia senantiasa bagaimana dia memperjalankan dirinya dalam dirimu untuk senantiasa hidup. Makanya kita ini adalah insannya, yaitu perjalanan Allah ke dunia, artinya perjalanan Allah di dunia. Kita dikatakan insan, ya, untuk membawa amanah-amanahnya. Makanya kalau kita membahas tentang pemahaman tauhid sahabat beriman, ya, tidak bisa kita keluar dari diri kita, ya. Karena kalau sudah keluar dari diri kita, itu yang dikatakan menyekutukan Allah itu, ya. Tidak bisa kita keluar dari diri kita, ya. Kalau kita sudah keluar dari diri kita, itu menyekutukan Allah, sudah menyekutukan Allah, yang artinya yang apa yang ada datang dari dirimu itu yang tidak menyekutukan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin Kanevi silakan. Bang Hudi, begitu ya Bang Hudi, biar lagi nerima telepon. Bang Hudi. Iya kak, monitor kak. Iya, monitor paham ya. Udah mulai ketemu cluenya seperti itu. Jadi untuk menerima perjalanan diriku, kata Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung hilang. Itu ada pertanyaan di bawah, apa hakikat laki-laki dan perempuan, Abang? Laki-laki dan perempuan, hakikatnya laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya begini, kalau arti begini ya, ihdina siratal mustaqim, artinya ya bismillahirrahmanirrahim. Alif lenyap dalam huruf ba, ya. Alif lenyap dalam huruf ba, menuju milah, menuju kehidupan. Nah, diperantarakan lewat siapa? Diperantarakan lewat masa ayah, ya, masa ayah, ya, masa ayah atau yang rahman, ya. Yang rahim itu masa ibu, ya, masa kandungan, ya. Nah, hakikatnya ini artinya dua ayah dan artinya ayah dan ibu ini sebagai perantara. Rahmannya Allah dengan rahimnya Allah, ya. Jadi kalau kita mau menuju artinya menyebutkan artinya asal usul kejadian manusia, sahabat beriman, itu sudah kita menyangkut tentang sulbi, ya, bagaimana proses, artinya ya bagaimana proses. Makanya kalau kita sudah menjurus ke sana, kita akan membuka tirai-tirai rumah tangga itu, sahabat beriman, ya. Karena itu hanya makanya dirahasiakan, ya. Makanya rahasia nyawa itu makanya dirahasiakan, karena hanya kejadian diri mereka masing-masing yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui, artinya tidak ada yang mampu mengetahui rahasianya selain artinya diri mereka sendiri, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku, ya. Tidak ada yang mengetahui, hanya diri mereka sendiri, ya. Jadi itu proses artinya ya bagaimana terjadi asal usul kejadian manusia, dijadikan perempuan, dijadikan laki-laki, ya. Jadi ada batas-batasnya untuk kita memahamkan ini, sahabat beriman, ya, karena itu sudah masuk dalam ranah rumah tangga, sahabat beriman. Ya, lelaki itu jatuhnya pada sifat mani, ya. Nah, itu sudah masuk itu, ya. Mani, diwadi, mani-manikam, ya. Nah, itu nanti kita nanti saya akan jelaskan artinya yang sebagian untuk artinya bisa dijelaskan nanti. Karena itu sudah menyangkut rumah tangga, sudah menyangkut rahasia, sahabat beriman. Saya juga belum berumah tangga.
makanya lihat aja itu Ka'bah ya. Ka'bah itu kan kainnya hitam ya. Nah, itu marifatnya zat. Zatnya marifat ya. Itu hitam tuh zatnya marifat. Nah, itu rumah tangga tuh. Jadi dalam rumah tangga itu, dalam Ka'bah itu kita paham sendiri ya, itu kan kamar tuh ya, kamar ya, sebuah kamar orang yang berumah tangga ya. Makanya asal usul kejadian manusia itu hanya rahasia, artinya hanya rahasia dunia sendiri. Artinya gambarannya Ka'bah itu. Makanya dikatakan Baitullah ya, Baitullah dalam diri manusia. Sesuai juga Ar-Rahmanku kata Allah. Ya. Jadi kenapa diri kita inilah rahasia memandang dirinya yang sesungguhnya, sahabat beriman ya. Jadi di dalam zat ini adanya sifat ya. Jadi dengan zat nggak pernah bisa, sahabat beriman. Sifat Allah pada insan ini disebut dengan ruhani atau nyawa kita, sahabat beriman ya. Kalau Allah nyawa itu sifat Allah, maka disitulah dikatakan sesungguhnya ruhani itulah tempat memandang nyata diriku, kata Allah. Disitulah dijelaskan Al-Isra ayat 85 ya. Wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utituna ya. Katakan wahai Muhammad bahwa ruhani itu tiada lain adalah aku, tapi dalam tafsir syariatnya, sahabat beriman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ruh itu tidak ada yang tahu, hanyalah diberiatnya, tiada yang tahu ya. Itu rahasia Allah, hanya mereka diberikan pengetahuan sedikit. Kenapa tiada lain adalah aku? Karena nyawa itu adalah sifatku, sahabat beriman ya. Lalu sifat yang mana? Yaitu sifat ma'ani atau sifat yang 7: samar, basar, kalam ya, ilmu ya, kudarat, iradat, dan hayat, sahabat beriman ya. Maka yang hidup itu aku, kata Allah, yang iradat itu aku, yang samar itu aku ya. Yang melihat itu aku, yang mendengar itu aku, yang berbicara itu aku, yang bernafas itu hidupku ya. Kalau aku yang hidup, jadi tiada lain adalah aku ya. Abang Yuda, kemana kesadaran itu ketika alif lenyap dalam huruf ba ya. Dia udah lenyap. Udah lenyap berarti dia sudah bermaujud, dia sudah beranasirkan dirinya menjadi apa? Beranasirkan dirinya ada tanah. Kalau dalam bahasa Amalianya ada tanah, ada api, ada angin, ada air. Tapi kalau dalam bahasa hakikatnya ada daging, ada kulit ya, ada tulang ya, dan ada urat. Jadi udah kosong tuh. Karena apa? Dia sudah maujud. Udah maujud, sudah menjadi. Jadi mau cari apa lagi? Yang kosong itu udah kosong kok. Ya. Udah kosong. Jadi yang kosong itu nggak perlu lagi kita cari, sahabat beriman. Karena apa? Dia sudah wujud. Ya, dia sudah wujud. Makanya alif itu lenyap dalam huruf ba ya. Ba mana ba? Ba titiknya 1 dikatakan latain atau Allah masih berkesendirian. Ya. Artinya masih dia bersifat pada nyawanya sendiri. Makanya dia beranasirkan dirinya. Jadi nyawa inilah yang memanggil dirinya itu Allah. Nyawa inilah yang bertasbih itu untuk Allah. Ya.
Makanya nyawa inilah sifat ibadah bagi kita. Atau dikatakan dalam huruf hijaiyahnya huruf ta, 2 titik di situ ya, 2 titik. Ada Tuhan dan ada yang menyembah yang tanpa sekutu dengan dirinya. Itulah titik 2 ta. Makanya dalam hadis kutsinya Allah mengatakan tidak ada yang mampu menyembah diriku selain diriku atau selain sifatku sendiri. Inilah nyawa kita inilah, ya. Nyawa kita inilah sifatnya sahabat beriman ya, sifatnya. Yang tidak bersekutu dengan Allah itu sendiri. Makanya yang sholat itu yang ini. Ya. Kalau kita masih membawa keakuan kita yang sholat, itu celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Makanya inilah imam, ya. Imam bagi rohani kita. Kalau imam yang kita nampak di masjid itu imam zohir kita, ya. Begitupun juga kiblat yang kita menghadap di Ka'bah itu zohir kita, ya. Tapi kiblat nyawa kita, tapi kiblat sholat kita pada nyawa kita, atau yang dikatakan bahasa Indonesianya hati kita. Maka ruhani itu sifat Allah. Makanya Allah katakan awalam ya tafakkaru min anfusikum bali insanu ala nafsihi basiru. Fi anfusikum afalat tubsirun. Kenapa tidak kau pikirkan bagaimana terjadinya dirimu? Kenapa engkau tidak pikirkan bagaimana terjadinya dirimu? Bagaimana kau tidak pikirkan dari mana dirimu sebenarnya? Kenapa engkau tidak lihat? Kenapa engkau tidak pikirkan? Ya. Jadi sekarang kalau rohani itu meliputi sebagian batang tubuh insan, itu namanya nyawa. Ya. Kalau rohani itu memberi semangat, jiwa namanya. Ya. Kalau rohani itu keluar masuk, nafas namanya. Kalau rohani itu berkehendak, kolbu namanya. Ya. Kalau nyawa itu berkeinginan, nafsu namanya. Ya. Kalau nafsunya membawa kebaikan, ya mutmainnah namanya. Kalau nafsunya kadang baik, kadang tidak baik, lawama namanya. Kalau nafsunya buruk saja, amarah namanya. Kalau dia berpikir akal namanya. Kalau dia sudah yakin, iman namanya. Kalau dia sudah mengenal Allah, arif billah namanya. Kalau dia sudah melihat, basar namanya. Kalau dia sudah mendengar, samar namanya. Kalau dia sudah mengetahui, ilmu namanya. Kalau dia sudah berkata, kalam namanya. Kalau dia sudah berkuasa, kodrat namanya. Kalau dia sudah berkehendak, iradat namanya. Kalau dia sudah hidup, hayat namanya. Semua di dalam diri kita. Yang keluar masuk naik turun ya bang, iya. Makanya nafas itu perjalanannya sahabat beriman, perjalanan dia dalam diri kita itu. Ya. Ya. Awalam ya yatafakkaru fi anfusihim makala kalahu samawati wal ard wa ma binahuma ilal bilhaq. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Dan sesungguhnya kebanyakan manusia ingkar akan perjumpaan dengan Allah. Mereka ingkar dengan perjumpaan artinya perjumpaan benar-benar dengan Tuhannya. Ya. Ar-Rum ayat 8 sahabat beriman. Banyak kata-kata perjumpaan, berarti kita memandang. Ya. Makanya mengingat itu memandang. Mengingat itu artinya bagaimana kita mengingat, bagaimana kita memandang. Karena mengingat itu tidak hanya 2 kali. Mengingat itu cukup satu kali. Tidak bisa diulang. Itu yang dikatakan al-zikri. Ya. Makanya al-zikri itu artinya mengingat itu cukup 1 kali. Kenapa? Jadi dia hanya memandang. Kalau enggak kita mengingat terus, enggak. Kalau kita mengingat terus ya berarti bukan dikatakan lagi al-zikri. Ya. Jadi yang artinya kita pahamkan bagaimana artinya kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah ya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak bisa kita cara kita sendiri sahabat beriman ya, tidak bisa dengan apa yang dikatakan oleh kepala kita, cara-cara kita nggak boleh sahabat beriman ya. Karena di dalam diri manusia itu ada akal, ya, ada iman dan ada ilmu sahabat beriman. Ya.
Berarti kesimpulannya kesadaran itu kembali kepada sang pemilik. Iya. Bukankah Allah sudah memberikan kamu akal? Yang akal ini yang tidak ada kepada hewan, tidak ada pada setan, tidak ada pada iblis. Ya, akal ini nggak ada, sama tanaman juga nggak ada. Makanya kita ini dimuliakan, karena hanyalah akal yang mampu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Makanya kita itu dimuliakan. Pokoknya bagaimana manusia itu dijadikan dengan kun fayakunnya, artinya dengan sempurna, artinya dengan sempurna itu sahabat ya. Sempurnanya. Karena apa? Sudah ada akal di situ. Ya, akal ini tumbuh di nafs-nafsnya Allah tadi, di kolbi kita. Ya. Akal ini ya tidak tumbuh di kepala. Ya, kalau di kepala itu otak. Ya. Akal inilah yang mencerna sesuatu, artinya pemahaman atau apa yang dia mau pikirkan. Akal inilah dulu yang berbicara, akal hati ini. Lalu dioporkan ke otak. Otak bisa dicerna oleh kepala dan kita mengeluarkannya. Jangan cuma di kepala doang. Jangan kita andalkan apa yang ada di kepala kita. Ya. Tapi pakai akal sehat sahabat ya. Akal dari Allah itu sendiri. Iya, berarti kesimpulannya iya, kalau kamu sudah diliputi kesadaran dalam dirimu, itulah sudah bertemu kita. Ya, bertemu dengan Allah itu sendiri. Sudah berjumpa, sudah melihat, sudah berkasih sayang, bersenang-senang dengan Allah. Apalagi yang kamu cari? Sesungguhnya yang kamu cari selama ini sudah ada dalam dirimu. Ya. Sudah ada pada dirimu. Jadi dirimu itulah, diri sejatimu itulah yang kamu cari-cari selama ini. Dirimu itulah, makanya dikatakan, sujudlah kepadaku, sembahlah aku, berdoalah kepadaku, aku. Allahu. Ya, Allahu Akbar. Pokoknya aku semua di situ. Kalau dikatakan kami berarti hanya saya dengan Tuhanku, hanya saya dengan apa yang berkuasa di dalam diriku. Ya. Kalau Allah itu mengatakan kami berarti dia tidak termasuk dengan yang orang yang ketiga yang diajak bicara. Berarti hanya dua di situ. Ya, itulah dikatakan kami. Dan juga ada kata aku. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku. Ya. Kalaunya dalam tidur apakah sama seperti lenyapnya alif di dalam kalau dalam tidur? Kalaunya dalam tidur enggak, alif lenyap dalam huruf ba itu kan artinya sifatnya Allah yang diperjalankan dalam diri manusia ya. Alif lenyap dalam huruf ba ya. Alif ini artinya ya sifat bagi kita sahabat berimannya lenyap dalam huruf ba ya, menuju hilang kepada manusia. Makanya manusia ini membawa rusullahnya Allah atau nyawa itu yang ditiupkan tadi ya. Setelah sempurna kejadiannya maka kutiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya ya. Jadi ini artinya yang kita tunduk di dalam diri kita ini. Makanya tidak usah dicari-cari mana Allah. Iya, pandang dirimu, lihat cermin baru pandang dirimu itu nggak salah sama sekali. Ada tai lalatnya, ada kumisnya, ada jenggotnya, itulah. Makanya di situ hanya keakuannya, makanya dikatakan privasi bagi kamu. Tapi kalau tidak privasi bagi kamu, kamu akan mengatakannya kepada orang lain, yaitu tiada Tuhan selain aku. Nanti kita katakan lagi, aku adalah Tuhan nih. Kalau nggak pakai privasi itu ya, aku adalah Tuhan nih, aku Tuhan dia. Gitu ya. Jadi dirimu adalah Tuhan untuk dirimu sendiri. Gitu. Dirimu adalah Tuhan untuk dirimu sendiri. Karena apa? Ya. Satu manusia, satu pertanggungjawaban. Satu manusia, satu dikuasai oleh nyawanya sendiri. Makanya ikuti nyawamu itu yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jangan pula kita memaksakan diri untuk cari Tuhan, ya.
untuk cari Tuhan yang gaib itu. Makanya manusia itu hanya sebatas surat An-Nas. Makanya Al-Quran itu hanya sebatas surat An-Nas. Bagaimana dia meyakini di dalam dirinya yang menguasai dirinya, yang menguasai dirinya, rajanya manusia, itu aja. Kalau Tuhan itu ya walau alam artinya karena Al-Quran hanya memberikan petunjuk sedemikian. Itu batasan kita. Hanya kita mencari Allah. Kalau Tuhan itu urusan Tuhan itu sendiri. Kita hanya cukup mengimani. Tidak usah kita mencari-carinya. Karena sudah ada utusan di dalam dirinya. Utusannya di dalam diri kita ini. Makanya dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ruh itu utusanku. Saya sendiri yang menyelamatkan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri yang menyelamatkan. Berarti hanyalah Allah. Jadi kalau kita sudah capek sahabat beriman ya mencari Tuhan, mencari Allah, ambillah itu cermin, kita bercermin, kita pandang cermin itu. Di dalam cermin itulah yang tidak punya hadas. Di dalam cermin itulah yang tidak punya akal, yang tidak punya pikiran, yang tidak punya darah, yang tidak punya hadas di dalam cermin itu, yang tidak punya urat, yang tidak punya daging di dalam cermin itu. Yang bercermin itulah yang memiliki hadas. Yang di dalam cermin itulah yang memiliki hadas, hawa nafsu, pikiran. Itulah diri halus kita itu sahabat beriman ya, diri halus itu. Kalau kita mengiman, itulah yang dikatakan kesadaran itu. Inilah yang di cermin inilah yang akan bertanya kepada kita itu. Dan cermin ini juga lah yang akan menyiksa kita itu. Dan di dalam cermin inilah juga yang akan mampu menyelamatkan kita. Dan di dalam cermin inilah yang akan kembali kepada pemilik nama Tuhan itu atau pemilik nyawa itu. Tapi seandainya kalau kita tidak mengenalnya yang di dalam cermin ini, bagaimana dia akan kembali? Bagaimana dia akan kembali? Dia tidak akan mampu kembali. Kenapa? Karena kita buta di dunia saat kita untuk mengenalnya. Kalau dia tidak kembali, apakah artinya berdosa? Artinya ada siksaan bagi iya, ada azab bagi kita. Dia ini yang akan pokoknya yang akan menyiksamu. Dia ini yang akan sama halnya bagaimana kita tidur sahabat beriman ya. Sama halnya kita tidur. Makanya tidur itu adalah gambaran orang yang meninggal dunia. Kalau kita lagi tidur, tiba-tiba kita mimpi buruk tuh. Kira-kira di situ yang nyiksa mimpi buruk itu kira-kira yang nyiksa dalam mimpi itu jasad atau rohani kita. Yang jelas rohani kita. Mungkin kita dalam mimpi kena pukul ya, kena pukul. Tentu yang rohani kita yang kena pukul. Jasad ini bergetar nih. Padahal nggak diapa-apain, tapi ikut gemetar, ikut getar. Sama itu tuh, sama halnya dengan itu. Jadi walaupun kamu sudah jadi tulang belulang, mungkin sisa ini, tetap aja dapat getaran dari ruhmu tadi, dari dirimu tadi. Tetap dapat dari ruhmu tadi, dari getaran ruh tadi. Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih dan Sayang, tidak pernah menyiksa hambanya, sahabat beriman, tidak pernah mengazabi hambanya. Tidak pernah. Jadi yang menyiksa kita itu adalah perbuatan kita. Yang menyiksa kita adalah perbuatan kita, risiko kita. Makanya jangan butakan mata hati kita, mata zahir kita untuk memandang wajahnya Allah itu. Dengan memandang inilah kita mengingat kepada Allah tidak akan pernah terputus menjadikan mengingat menjadi 24 jam bagi diri kita. Saat lagi kita memandang diri kita, memandang wajah kita, memandang tubuh kita masih terlihat oleh orang lain, disitulah kita
mengingat Allah. Mau makan, mau mandi, mau tidur, selagi kita melihat jasad kita ini masih bergerak, disitulah kita mengingat Allah itu. Gitu sahabat beriman. Inilah memandang inilah yang tidak memiliki sifat lupa. Kalau kita tuh memiliki sifat lupa. Ya. Kalau ingat itu, kalau kita taruh di kepala ini sahabat beriman, sedikit-sedikit juga nanti lupa, kerja nanti lupa, diserempet mobil nanti juga lupa, makan juga lupa. Makanya biarkan yang tidak memiliki sifat lupa ini yang memandang. Inilah pandangannya nih, yang tidak memiliki sifat lupa, memandang zahir ini. Dengan memandang zahir ini kita sudah mampu mengingat bahwa sesungguhnya aku inilah wujud nyatanya Allah itu. Wujud nyatanya Allah ya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena kita hanya sebatas cukup, artinya kita mengimani hanya cukup sebatas Allah. Kira Tuhan selain Allah. Itu batasan manusia. Belit ya, mungkin kita sudah cari siapa sebenarnya yang kita cari selama ini, siapa yang kita cari dalam sholat itu ya. Jadi sholat itu sebenarnya bukan menyembah sahabat beriman, bukan kita bersujud kepada Allah, tidak. Sholat itu sebenarnya kita bagaimana bermirat kepada Allah, atau bagaimana kita berpindah, artinya dikatakan mirat sahabat beriman ya, memperjalankan dirinya dalam diri kita sahabat beriman ya. Ini yang dikatakan sholat sahabat beriman ya. Jadi sholatnya ini bukan berarti hanya kita sholat 5 waktu, tapi kita senantiasa habis sholat, senantiasa kita juga harus beribadah ya. Beribadah dalam 24 jam ya. Karena selagi kita masih terlihat, selagi kita masih bernapas, itulah kita di situ beribadah 24 jam dengan mengingat tadi ya. Dengan mengingat tadi sahabat beriman. Makanya dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya 24 ya. 24 berarti 24 kali jantung 24.000 kali jantung berdegup dalam sehari, berarti kita harus 24 kali 24 jam bertuhan. Inilah yang dikatakan ibadah, artinya ba'da ya, ba'da artinya bertuhannya seseorang dalam 24 jam. Ini yang dikatakan tawaf ala tawaf atau salatul doimu ya. Alhamdulillah. Iya, level Ibrahim kesucian hati. Makanya waktu Nabi Muhammad ya, artinya turun naik dalam Sidratul Muntaha ya, turun artinya bagaimana mengatakan tentang jumlah sholat sahabat beriman ya, sehingga beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Di situ Nabi Ibrahim berseru kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad ya, hai Muhammad sholat, hai Muhammad beritahulah umatmu untuk sholat di makomku katanya. Makanya doanya itu kan, doa Nabi Ibrahim itu kan wajahat wajhiyah ilazi fatar samawati. Itu doa Nabi Ibrahim. Artinya bagaimana kita sholat di makomnya. Makom ini kesadaran. Makom ini makom ini namanya artinya derajat ya. Makom ini dikatakan derajat kesadaran. Makanya kalau kita mau sholat ya berarti harus sadar dulu. Sadar dulu ya, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Berarti dia di situ tidak mengobati. Karena apa? Orangnya sudah sadar kok. Ya. Orangnya sudah sadar. Berarti sudah ada landasan. Bukan berarti kita artinya tidak mau sholat, ya. Bukan berarti tidak mau sholat, dilarang sholat, enggak. Ya. Tapi bagaimana kita harus menemukan kesadaran sejati dulu kita, artinya kesadaran kita, yaitu bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, barulah sholat itu kita itu benar. Makanya dikatakan ya ayyuhallazina amanu, ayo orang-orang yang amanah. Ya sesungguhnya sholat itu
Sesungguhnya sholat itu wajib. Ya. Wajib, ya, bukan kewajiban, bukan perintah, ya, wajib. Nah, wajib yang ditentukan siapa? Yang ditentukan atas orang-orang yang sudah amanah, yang sudah amanah. Jadi kita tanya diri kita sendiri, apakah saya ini sudah amanah sehingga saya berani sholat? Makanya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, Nabi Muhammad umur 40 tahun baru sholat. Makanya sah syarat sholat itu Islam dulu. Ya. Sah sholat itu harus Islam dulu. Habis Islam apa? Akli. Ya, Islam itu berarti sudah mengenal Allah. Ya. Karena apa? Awaludin marifatullah. Nah, berarti dia Islam. Sudah kenal Allah tuh baru apa? Akli, memiliki ilmu sholat itu. Baru ketiganya apa? Ketiganya baru balik. Balik itu artinya sampailah dia pada kesadaran. Kalau sudah tiga ini berarti sudah ada fondasi. Barulah kita sholat. Berarti benar-benarlah tiang agama itu akan berdiri dengan kokoh karena sudah ada fondasinya. Kalau kita belum mengenal Allah, lantas yang kita sholat itu siapa yang kita berhadapan dengan? Artinya kita sholat itu berhadapan dengan siapa? Ya. Terus ilmunya sholat itu dari mana? Ya. Apakah kita sudah sadar di situ sholat? Ya. Makanya dalam Al-Quran jangan sampai kamu kayak orang mabuk gitu ya. Kamu juga harus tahu maksud-maksudnya dalam sholat itu. Harus paham apa yang kamu katakan. Ya, kata Al-Quran. Karena apa? Ya, karena kalau kita masih membawa keakuan diri kita, itulah yang dikatakan syirik, sahabat beriman ya. Syirik, kalau sudah syirik, najis itu bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang syirik itu najis bagiku, kata Allah, dan jangan kamu lagi mendekati Masjidil Haram tahun depan. Nah, itu lagi yang ditakutkan, sahabat beriman. Makanya, bagaimana kita harus mendapatkan ilmu dalam sholat dulu ya. Kita memperbaiki diri dulu, karena sholat ini kan sudah mencegah nih. Mencegah berarti bukan mengobati, bukan paksaan. Bukan untuk kita memaksakan menjadi kebiasaan, tidak. Karena dia wajib di situ, ya. Wajib, ya, berarti dia ba'da, ya. Sama halnya bagaimana contohnya wajib, contohnya kepada seorang ibu yang membesarkan anaknya tanpa disuruh, tanpa digaji, ya. Tanpa mengharap apa-apa, surga atau pahala, enggak. Ya, orang tua tuh, ya, itu dikatakan wajib. Tapi kalau sudah kewajiban dengan peraturan berarti masih perintah, sahabat beriman. Nah, itu berarti ada iming-imingnya tuh. Ya, pengen masuk surga mungkin. Karena apa lagi? Karena mungkin takut neraka. Nah, itu aja. Mungkin apa lagi? Mungkin ingin dapat banyak pahala. Nah, itu berarti kewajiban masih dalam ranah perintah. Jadi di situ Allah tidak memaksa, sahabat beriman. Bukan berarti saya di sini ya, bukan berarti kita harus tidak sholat, ya, tidak, ya. Artinya saya tidak memujuk kalian, artinya tidak sholat. Tapi bagaimana kita harus artinya mengetahui kebenaran dalam sholat itu. Biar sholat kita ini benar, sahabat beriman. Daripada kita sholat 20 tahun, 10 tahun, tapi kita nggak mengetahui kebenaran dalam sholat. Sama halnya juga di situ percuma, sahabat beriman, ya. Percuma. Ya, percuma. Ya. Mending sholat 1 hari, lepas itu besok malamnya ajal. Karena apa? Ya, sholatnya udah benar. Ya. Makanya Nabi katakan ya, artinya lebih tinggi pahalanya orang-orang yang tidur berilmu. Ya. Lebih tinggi pahalanya orang yang berilmu, artinya lagi tidur, daripada itu kata Nabi, ya. Lebih tinggi pahalanya orang-orang yang berilmu lagi tidur. Karena apa? Tidurnya orang berilmu adalah ibadah. Sedangkan orang yang sholat tidak tahu apa-apa, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hukum sholat itu, sahabat beriman, ya, bukan saya menakuti, ya. Karena dalam Al-Quran juga mengatakan celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya, yang tidak mengetahui
hakikat kebenaran dalam sholat itu. Ya, jadi hati-hati dengan jangan kita artinya sholat tanpa ilmunya, sahabat. Harus memiliki hakikat-hakikat. Karena apa yang berbuat adalah ruhani itu sendiri. Ya, karena memang sholat itu adalah hakikat. Ya. Bukan zohir, sahabat beriman ya. Tapi bagaimana